Oke rekan-rekan ya, jadi ini adalah percobaan finish terakhir ya. Jadi setelah kita melakukan perbaikan, jadi SCU ini sudah kita isi ID ECM yang kita baca dari modul SCU ini ya. Jadi modul SCU ini rusak, ini sudah kita coba baca ID-nya, kemudian kita gunakan untuk mendaftar ID, ternyata tidak mau mendaftar remote baru ya. Nah, maksudnya kita mau daftar remote baru dengan SCU ini, tapi SCU-nya menolak. Walaupun dia bisa di emergency mode. Jadi kalau di emergency, ECM-nya tetap mau nyala. Nah, sekarang kita akan coba, setelah kita baca ID ini, kita tulis ECM ID yang di sini ke dalam SCU yang baru. Jadi ini sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian kita sudah siapkan remote baru. Nah, ini nyala ya. Remote baru nyala, kemudian SCU sudah terpasang, kemudian power mode di sini sudah kita coba, kemudian kita masuk ke mode tes fungsi, tes key Honda, pastikan power modulnya menyala, kemudian yang di sini ini adalah lampu untuk full pump, ini kontak. Jadi normalnya motor itu kalau smart key udah nyala, solenoid nyala, kontak on, full pump harus nyala. Ini kalau untuk teman-teman yang perakit simulator atau yang sudah punya simulator pasti paham. Jadi remote-nya kita hijau dulu. Cara penggunaan alat ini remote hijau. Kemudian di sini masuk tes key Honda, kita tekan. Kita tekan nanti lampu smart key itu akan menyala. Nah, lampu smart key dan solenoid nyala. Pada posisi ini kita kontak on, full pump-nya nyala sebentar, kemudian mati. Tuh ya. Lihat. Full pump nyala sebentar, kemudian mati. Itu artinya SCU dan ECM sudah terkoneksi dengan baik dan bisa digunakan di motor. Jadi sudah berhasil ya dengan remote yang ini. Kalau kita matikan, kemudian kita matikan remote-nya seperti ini. Nah, ini kalau kita tes koneksi. Nah, ini no connected ya. Kalau kita coba nyalakan ya nggak akan nyala. Gitu. Jadi ini sudah berhasil menanam ID ECM ke dalam SCU yang baru. Jadi untuk langkah perbaikannya seperti apa? Baca ID ECM yang ada di SCU lama, dibaca ID-nya selagi masih bisa. Kemudian daftarkan ke SCU yang baru. ID ECM itu yang kita dapatkan, kita daftarkan ke SCU yang baru. Sehingga SCU yang baru ini memiliki ID ECM yang sama dengan ECU yang tidak bisa di-renew. Kalau seandainya ini bisa di-renew, itu nggak perlu melakukan pemindahan ID dari SCU lama ke SCU yang baru. Masalahnya adalah kabel kalen atau jalur kalen atau ECM ini jalur kalennya bermasalah. Sehingga tidak bisa digunakan untuk merenew ECM ini. Sehingga kita melakukan percobaan. Yang pertama, kita baca ID-nya, kita coba daftarkan remote baru, tidak bisa. Kita mau renew ECM ini tidak bisa karena jalur kalennya tidak berfungsi. Kemudian langkah terakhir adalah kita baca SCU dari ID ECM dari SCU yang lama, yang rusak itu, kita masukkan ke dalam SCU yang baru. Sehingga sekarang ID ECM ada di dalam SCU yang baru ini. SCU yang baru memiliki ID ECM yang sama dengan ECM, sehingga saat kita kontak on, dia akan saling bertukar data lewat jalur IMO. Kemudian kalau dia sudah benar, maka lampu full pump akan menyala atau full pump pada motor akan menyala. Jadi ciri-cirinya jika unit kendaraan full pumpnya tidak menyala, tapi kontaknya ini bisa diputar, kontak on-nya ya, ini hijau misalnya. Kemudian kita tes key. Nah, bisa diputar knopnya, solenoid jalan segala macamnya. Tapi kok full pump nggak jalan, kemungkinan kabel IMO-nya dari sini ke sini bermasalah. Kalau ini kan normal, tuh. Nyala ya. Kemudian untuk teman-teman perakit, kok full pump saya kok nggak nyala? Nah, itu masalahnya teman-teman belum memasang jalur injektor. Jalur injektornya kayak gini ya. Nah, jalur injektor itu dia hanya mendapat trigger 12 volt. Jadi sebenarnya hanya 12 volt, diberikan dummy. Di sini saya sudah akan tambah dummy sehingga 12 volt masuk ke dalam ECM sebagai trigger untuk menyalakan full pump. Jadi motor itu tidak akan menyalakan full pumpnya kalau dia tidak mendeteksi injektor. Karena itu sesuatu hal yang bahaya ya. Jadi misal kayak gini,
kita kontak-on, tapi motor itu injektornya sedang dilepas, maka itu sangat berbahaya bagi sebuah sistem. Maka bisa jadi nanti bensinnya akan menyembur kemana-mana. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Maka dari itu kita harus memastikan atau ECM memastikan bahwa injektornya sudah terpasang, baru full pumpnya akan bisa menyala. Jadi seperti ini ya untuk penggunaan aplikasinya. Nah, ini kita masuk ke test key Honda. Kita tes key. Nah, connected good, lampu solenoid dan smart key menyala. Kemudian kita kontak on, full pump menyala, maka sistem keyless pada motor ini bekerja dengan mudah dan benar dan berjalan lancar kayak gitu. Nah, ini kita matikan. Nah, ini untuk answer back-nya jalan ya. Jadi alat ini satu alat multifungsi ya, baca ID bisa, kemudian tes ECM bisa, scanner juga bisa, dan nanti kita upayakan menu-menu lain bisa masuk ke dalamnya. Karena saya juga masih repot sekali, banyak sekali pekerjaan, dan ini juga masih mengerjakan beberapa project yang belum selesai nih, dia pesanan juga. Kalau ini punya Mas Andreas punya ya, jadi belum kekirim-kirim karena nunggu PCB-nya. Sudah saya order ke Spectra, tapi karena masalah pengiriman, jadi barang saya itu dikirim ke alamat lain, sehingga waktu tunggunya menjadi lebih lama. Harusnya sudah selesai dari seminggu yang lalu, tapi gara-gara PCB yang tersasar itu akhirnya kita juga rugi ya. Kita mau komplain bagaimana? Konsumen sudah terlalu banyak komplain karena pengiriman barangnya lambat. Nah, itu kan menjadi masalah tersendiri. Tapi nggak apa-apa, untungnya Mas Andreas masih setia menanti dan ini sudah selesai. Nanti tinggal nunggu modulnya seperti ini ya. Kalau mau tak kirim yang ini kok kayaknya gimana? Yang ini kan hanya untuk tes-tesan aja saya di rumah. Kalau mau yang versi gratis untuk pembeli-pembeli yang baru yang mau merakit di selama bulan ini, itu dapat PCB gratis kayak gini ya. Tapi rakit sendiri nanti bisa jadi kayak gini. Ini juga isinya kayak gini, sama. Hanya yang di model baru, yang PCB baru nanti dia akan lebih besar. PCB-nya bisa seperti ini, besar. Kemudian nanti tinggal pasang di sini, LED-LED-nya semuanya sudah terkoneksi dan sudah kita solder. Kita QC tentunya sebelumnya. Sebelum dikirim pasti sudah kita QC untuk PCB-nya. Tinggal teman-teman rakit. Kalau nggak tahu cara merakitnya nanti WA aja. Tetap kita bantu dan kita pandu untuk perakitannya. Jadi tidak usah khawatir, produk ini terbuat di Indonesia, dibuat oleh orang Indonesia, tentu saja spare part-nya ada. Walaupun kita nggak buat prosesornya ya, jadi prosesornya itu seperti SP32 ini masih sangat mungkin untuk kita kembangkan dan ini bukan buatan kita, tetap Cina ya. Jadi ini walaupun bukan buatan kita, tapi kita beli kayak gini tuh banyak di online, murah. Jadi nggak usah khawatir, spare part dari alat ini pun ready sekali. Kalaupun terjadi kerusakan tinggal hubungin kita dan nanti kita perbaiki. Itulah enaknya kalau beli produk dalam negeri ya. Sekarang teman-teman produsen ini juga sudah banyak sekali dan itu bagus untuk UMKM lokal. Dan tentunya semakin banyak yang produksi maka harga alatnya akan semakin murah. Itulah keuntungan teman-teman zaman sekarang ya. Jadi tidak usah khawatir, banyak alat, banyak produsen, bagus. Karena dengan begitu akan semakin murah dan terjangkaunya alat untuk Anda semuanya. Jadi penjelasannya cukup sampai sekian. Masalah utamanya dari ECM tidak bisa di-renew. Masalah kedua, SCU-nya itu tidak bisa daftar remote baru. Masalah ketiganya, SCU yang baru tidak bisa dipasangkan secara langsung, harus dibaca ID dari sana, masukkan ke sini, baru semua sistemnya bekerja dengan normal. Begitu saja untuk hari ini, saya rasa cukup. Terima kasih, kasusnya kita tutup. Untuk kasus K59, masalah tidak bisa daftar remote dan tidak bisa ganti SCU sudah teratasi. Terima kasih. Untuk order part ini silahkan hubungi nomor yang ada di WA saya ya, yang saya sertakan di video-video sebelumnya ya. Hanya satu nomor, satu transaksi di nomor itu. Terima kasih untuk teman-teman. Salam sehat. Delpro.